buat apa ini Kang Iwan ini? Pasarean ini, Pasarean ya? pasarean tempat istirahatnya Beliau ya? yang Prabu Siliwangi. Maksudnya tempat bersemedi atau Ya, bersemedi dan tempat peristirahatannya beliau juga. nanti sahabat di rumah juga mungkin mau tahu ya. Oh, iya. Nah, kita coba ke sini kita ya. Apa atau Kang Iwan mau ngejelasin dulu sebelum kita masuk ke sini tempat mandinya beliau? Nah, ini tempat mandinya beliau, mata airnya ini ya. Ini ya materinya ya. Mata airnya keluar dari sini. Ini tempat mata airnya, ini tempat mandinya beliau, dan ini dipagar. Orang umum nggak bisa masuk ya. Bisa dilihat ya. Karena keasliannya nggak terjaga. Karena mungkin ini supaya airnya tetap bersih ya Kang Betul, Iwan ya, supaya tetap betul, bersih, tidak terkotori ya. Betul. Gitu. Jadi tetap jadi warga di sini, masyarakat di sini tetap menjaga kelestarian alam supaya memang tidak tercemar ya Kang ya. Betul. Selamat malam sahabat Juru Mata. Kali ini tim Juru Mata sedang berada di suatu daerah di Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, di lokasi situs Pajajar, tempat petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Dan kali ini kita sedang melakukan kunjungan ke petilasan ini. Ikuti terus perjalanan malam ini bersama kami tim Juru Mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke gerbangnya ya, gerbang untuk menuju peristirahatan atau tempat bersemedinya Eyang Prabu Siliwangi. Ikuti terus sahabat. Sahabat Juru Mata, untuk menuju lokasi ini memang harus menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ada kendaraan umum yang kita tahu. Tadi pun kita perjalanan ke sini menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kalau sahabat Juru Mata mau ke lokasi ini, direkomendasikan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan ini dimanfaatkan oleh warga sekitar karena di sini ada mata air juga, dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan menuju ke lokasi situsnya karena di sana Kang Iwan sudah menunggu. Energinya cukup bersahabat, karena banyak dari warga yang melakukan ritual meditasi di sini cocok sekali gitu, karena memang energi yang di sini energinya kebanyakannya energi positif. Jadi nanti kalau sahabat Juru Mata wajib untuk datang ke daerah sini. Nah, kita sudah berada di pintu belakang situs sejarah Maharaja Prabu Siliwangi. Karena kalau pintu depannya tadi di sana, karena saya eksplorasi melalui pintu belakang, jadi kita lewat ke situsnya itu melalui pintu belakang. Dan tetap harus istilahnya
menggunakan sopan santun atau tata krama yang biasa kita lakukan kalau datang ke tempat-tempat yang disucikan oleh budayawan atau oleh sebagian orang yang memang mempercayainya. Yang punya saya yang gitu ya? Iya. Mas Edi Ini sahabat Juru Mata, ini tempat peristirahatannya Eyang Prabu, dan di sini juga ada tempat bersih-bersihnya beliau atau tempat mandinya beliau. Nah, mungkin kamera bisa men-shoot atau mengeksplor tempat ini. Ini suasananya sangat sepi sekali ya di sini, dan terasa nyaman dan energi positifnya juga terasa. Ini yang dinamakan Batu Pasarean ya, tempat istirahatnya beliau. Batunya sangat gede dan kelihatan nyaman sekali ya. Ini Pasarean ya, tempat peristirahatannya beliau. Assalamualaikum. Sahabat Juru Mata, kita akan menuju lokasi tempat mandi menurut cerita yang ada di sini. Jadi ini tempat mandinya beliau Maharaja. Jadi tapi di sini harus ada aturan untuk membuka sendal ataupun alas kaki ya. Kita temuin Kang Iwan di dalam. Halo. Gimana Kang Iwan? Ya, melakukan penelusuran. Ini kan ini batu apa ini Kang Iwan? Pasarean, ini Pasarean, ya? Pasarean tempat istirahatnya beliau Ya. yang Maksudnya tempat bersemedi atau ya bersemedi dan tempat peristirahatannya beliau juga. nanti sahabat Juru Mata juga mungkin mau tahu ya. Oh, iya. Nah, kita coba ke sini kita lihat. Apa atau Kang Iwan mau ngejelasin dulu sebelum kita masuk ke sini tempat mandinya beliau? Nah, ini tempat mandinya beliau, mata airnya ini ya. Ini mata airnya ya. Mata airnya keluar dari sini. Ini tempat mata airnya, tempat mandinya beliau, dan ini dipagar, orang umum nggak bisa masuk ya. Bisa dilihat ya. Karena keasliannya nggak terjaga. Karena mungkin ini supaya airnya tetap bersih ya Kang Betul, Iwan ya, supaya tetap betul, bersih, tidak terkotori ya. Betul. Gitu.
Jadi tetap jadi warga di sini, masyarakat di sini tetap menjaga kelestarian alam supaya memang tidak tercemar ya Kang ya. Betul, betul. Gitu. Ya mudah-mudahan sahabat Juru Mata dapat informasi ya Kang ya. Betul, dan bisa apa namanya ya mengedukasi lah. Mengedukasi. Jadi jangan membuat sebuah tempat itu menjadi seolah-olah apa angker ya Kang ya. Dan terlalu disakralkan. Nah ini kita datang ke situ adalah mengedukasi kepada sahabat Juru Mata ya Kang ya, bahwa raja kita itu dulu pernah singgah di sini dan apa istilahnya mandi ya Kang ya, melakukan kegiatan sehari-hari ya Kang Iwan ya. Dan mudah-mudahan menjadi referensi buat sahabat-sahabat Juru Mata yang belum pernah ke tempat sejarah ya. Ya, ke tempat situs sejarah ini. Iya. Ini adanya di daerah Raja Galuh. Ya. Majalengka ya Kang. Majalengka. Untuk naik ke sini mungkin harus pakai kendaraan pribadi ya Kang ya. Ya karena nggak ada angkutan umum. Gitu. Ini bisa sampai ke lokasi. Ya Kang ya. Nanti kita coba masuk ke dalam supaya sahabat Juru Mata juga tahu. Nah ini batu pasarean ini. Cuman ini sayang ya Kang ya. Sayang kurang begitu terawat. Ya ini nih. Salah mau nomor lagi ya soal itu. Nah, ini sahabat Juru Batu Mata. pasarean. Ini cukup bersejarah juga. Nanti kamera bisa dekat juga di sini, lihat. Ini sungguh luar biasa raja kita ya, Kang Iwan ya. Betul. Melestarikan alam, terus apa kan? Mengajarkan tata krama supaya bersahabat dengan alam, bagaimana merawat alam. Karena ketika kita merawat alam, alam pun juga akan merawat kita ya, Kang ya. Itu dengan ya salah satunya contoh tadi air menjadi bersih ya kan, terus apalagi kan kira-kira kan contoh-contoh yang alam itu memberikan sesuatu yang baik buat kita ketika kita menjaga alam gitu kan. Ya istilahnya kebersihan segala macamnya jadi dijagalah kelestariannya. Dijaga. Tapi ada tulisan kan? Ini tulisan apa ini? Udah habis ini tulisannya. Apa ini? Ini kayaknya wejangan ya Kang ya? Iya. Tapi udah habis ini, udah terkikis. Nah ini sayang sekali sahabat Juru Mata nih, lihat nih. Ini contoh-contoh yang kurang baik ya Kang ya? Dicoret-coret kayak begini. Ini kurang baik ini. Jadi sahabat Juru Mata juga dan khususnya para pecinta sejarah ya Kang ya. Betul. Para sejarah juga ini sebenarnya raja kita itu mencontohkan yang baik ya Kang ya. Nah ini kan ada bekas-bekas rokok semacam ini kan ini kurang baik, kurang ya. Jadi menimbulkan sampah kan. Ya. Energinya relatif stabil ya Kang ya, enak ya, energinya enak gitu kan. Segar gitu, udaranya bersih. Jadi kalau kesini ya sini Kang Iwan, dari kamera nggak kelihatan. Kalau kesini ya apa istilahnya harus bisa merawat ya. Tapi juga kesini kita buka sepatu. Ini sebetulnya apa ya, falsafah sebenarnya kan, falsafah. Jadi jangan sampai disalahartikan ketika kita membuka sepatu kesini atau alas kaki. Ini sebenarnya alas kaki apa istilahnya falsafah ya, kan, falsafah. Istilahnya ya untuk menjaga kebersihan juga, karena mungkin kan sepatu yang kita pakai ada membawa kotoran atau itu apa. kan, gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Ya, kita jaga kearifan lokal lah yang berlaku di daerah sini. Subhanallah ya Kang ya, ini batu segede gini. Beliau maharaja kita benar-benar luar biasa melestarikan alamnya. Luar biasa. Energinya cukup stabil kan? Stabil ya. Coba nanti kamera lihat sini. Tadi Kang Iwan bakal lihat kemana aja Kang? Ya lihat-lihat sampai ke kali apa segala. Oh iya. Ini juga cuman sayangnya kurang terawat sekarang ya ini tempatnya ini. Agak kotor juga ini, banyak sampah daun. Nanti kalau sahabat Juru Mata yang punya rezeki lebih ya kan ya, mudah-mudahan bisa juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian gitu. Dan itu ada pintu ke belakang guys, tapi sayang dikunci ya. Oh iya. Karena mungkin kan kondisinya yang apa istilahnya hutan ya Kang ya. Betul. Hutan. Ini Tuh, mungkin ada pintu ke belakang tapi sayang dikunci ya. Oh iya. Mungkin bisa lihat di sini. Masyarakat umum nggak boleh masuk situ. Tapi ini kayaknya kemungkinan bekas musola kan, karena di sana ada tulisan arah kiblat. Arah kiblat ke sana tuh arah kiblat ke sana. Tapi ini yang bikin apa ya ketertarikan saya ke lokasi ini tuh kan, ini batunya itu memang mengarah ke kiblat kan, betul. Ya kan? Makanya itu kan bekasnya apa namanya? Selain peristirahatan ya mungkin bekas apa? Bertawasul lah kalau kata orang sekolah, berdoa ya gitu, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Alhamdulillah ya kita bisa bersilaturahmi ke sejarah atau tempat petilasannya maharaja kita.
Sang Prabu Siliwangi. Iya. Gimana Kang? Kira-kira yang lainnya apa ada beberapa penjelasan kepada sahabat Juru Mata mungkin Kang? Selain dari beberapa hal yang tadi sudah kita jelaskan, ini juga ada beberapa energi ke sini. Oh ini saya pikir orang siapa? Sini. Kita coba berkomunikasi. Boleh Kang Aris. Komunikasi ya. Iya, siap. Kita coba akan berkomunikasi. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat buat kita semua ya Kang ya. Amin. Kang Aris akan mencoba untuk memediumisasi ya. Mudah-mudahan ada informasi atau manfaat yang bisa kita ambil dari sini. Di sini ada dua energi kan, dua energi. Saya nggak bisa mengatakan energi apa ya, karena mungkin cukup katakan cukup sensitif kalau kita jelasin kepada sahabat Juru Mata. Tapi saya rasain di sini ada dua energi. Nanti sahabat Juru Mata mungkin bisa menjabarkannya ya Kang ya gitu. Kita nggak akan melakukan mediumisasi karena lokasinya juga apa istilahnya bersih kan. Kalaupun kita mau mengorek mungkin nanti di lokasi yang berbeda saja kan gitu. Karena dirinya cukup besar, juga ada beberapa hal yang ya katakanlah Nggak bisa diekspos ke publik ya. Iya, gitu Mohon kan. maaf ya sahabat Juru Mata maaf ya. sahabat Juru Mata juga kita nggak bisa apa terlalu memberikan informasi yang lebih energi apa sih yang berada di sini gitu. Betul. Yang pasti mudah-mudahan itu pun juga karena kebenaran itu hanya milik Allah ya Kang ya. Betul. Kita hanya mencoba untuk memberikan informasi berdasarkan apa yang saya rasakan di sini. Ya kan tadi saya coba interaksi. Di sini ada dua energi. Energinya lebih ke arah baik sih kan, lebih ke arah baik ya, dan lebih ke arah baik. Ya, mudah-mudahan semua yang kita yang kita lakukan itu menjadikan sesuatu yang bermanfaat ya Kang ya. Karena ini mungkin ya karena ini energinya baik, karena dulunya juga dipakai berdoa untuk yang baik-baik ya, untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan rakyatnya. Nah, cuman kan mungkin para pengikutnya. ada beberapa ya golongan manusia mungkin yang ya saya nggak tahu ya punya niat apa ke tempat ini gitu. Tadi saya coba beberapa kali informasinya hanya memberikan tanda saja kan. Dari sini ada dua energi, ya silakan jabarkan saja gitu energi seperti apa. Karena sahabat Juru Mata mungkin bisa ngelihat di kondisi ini bukan berarti kita nggak memberikan informasi ya Kang ya gitu kan. Cuman terlalu sensitif ya sahabat Juru Mata. Gitu. Kang Iwan coba interaksi. Cukup coba? kan? Kira-kira ada nanti energi yang dirasakan mungkin Kang Iwan. Allah. Ini sahabat Juru Mata Kang Iwan coba berinteraksi dulu apa yang dirasakannya. Ada energi kan? Ya ada energi. Ada energi? Berat kan? Berat ya. Dilepasin saja kan. Berat kan? Ini ke tangan saya jadi kaku ya, dan berat ini guys. Berat ya Kang ya. Sampai sini. Menurut Kang Iwan energi seperti apa itu Kang? Cenderung memberikan energi yang positif atau Ini saya tidak bisa menyimpulkan ya. Bisa menyimpulkan, Yang ya. jelas ini ada tarikan energi. iya. Dan tangan saya jadi agak kaku. Agak kaku guys. ya, agak Terus kaku ya. mau ditarik itu agak susah tadi. Inilah ya, jadi Subhanallah, ya. subhanallah ya Kang ya, Subhanallah, ya. karena kekuatan apa istilahnya Allah memberikan atau menciptakan sesuatu. Mudah-mudahan energi positif. Amin. Jadi nanti sahabat Juru Mata kapan-kapan bisa berkunjung ke sini ya Kang ya. Jadi energi-energi di sini insya Allah mudah-mudahan kita bersahabat ya Kang ya. Gitu. Saya kan tadi mau coba melakukan mediumisasi, tapi ya energi yang di sini memberikan persepsi yang berbeda kan. Persepsi berbeda. Jadi sebenarnya cukup memberikan tanda saja gitu. Walaupun mau melakukan mediumisasi mungkin di luar area sih gitu. Karena bukan apa-apa Kang, karena ini beliau mensucikan tempat ini. Betul. Dulu, jadi kita juga nggak mau mengotori gitu kan. Kita menghargai, Ya, sangat menghargai gitu kan.
Kita coba eksplorasi ke daerah yang lain. Ya. Oke. Tetap ikuti, jangan lupakan apa? Like, komen, dan subscribe. Ya sahabat Juru Mata, kita sudah selesai menelusuri atau mengeksplorasi tempat ini dan kita mendapatkan satu pelajaran dari tempat ini tentang menjaga kelestarian alam. Dulu Eyang Prabu Siliwangi telah menemukan tempat ini dengan segala keasriannya, dengan mata airnya yang sangat bersih, dan kita generasi penerusnya harus bisa tetap untuk menjaga kelestarian alam ini karena alam pun akan menjaga kita. Mungkin konten kita kali ini cukup sampai di sini. Di atas langit masih ada langit. Tetap ikuti terus konten-konten kita selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum.